Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, hari ini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang penilaian persediaan, di mana minggu yang lalu Ibu berikan materi ini dan ada yang bertanya, mungkin masih banyak yang ragu. Jadi Ibu akan jelaskan materi tersebut pada hari ini. Nah, pada bab keempat ini kita akan membahas tentang penilaian persediaan, di mana untuk menghitung penilaian persediaan itu ada dua cara. Pertama, dengan periodic system, yang kedua dengan perpetual system. Untuk menentukan jumlah persediaan akhir, dengan cara periodic system itu persediaan akhir diperoleh dengan menghitung secara fisik barang yang tinggal di gudang. Nah, jadi pada sistem ini pegawai perusahaan atau pegawai gudang atau karyawan gudang akan ngecek satu-satu secara fisik persediaan yang tertinggal. Nah, itu cara untuk menentukan jumlah persediaan menggunakan periodic system. Untuk perpetual system itu dengan cara membuat catatan persediaan, di mana catatan tersebut dibuat ketika ada barang yang masuk, maka dilakukan pencatatan oleh bagian karyawan, bagian gudang, dan untuk barang yang keluar itu juga akan dicatat melalui catatan saja gitu, tidak dilihat langsung ke dalam gudangnya. Jadi kalau untuk periodic system secara manual perhitungannya, kalau perpetual system itu sudah dibuatkan book inventory-nya. Nah, kita lanjutkan untuk mencari metode penilaian persediaan akhir. Nah, itu yang menjadi keraguan bagi saudara, ya kan? NPA atau nilai persediaan akhir itu dapat dicari menggunakan 3 cara. Yang pertama adalah cara FIFO atau yang dinamakan dengan first in first out. Yang kedua adalah LIFO, last in first out, dan yang ketiga adalah rata-rata ditimbang atau weighted average method. Nah, kita akan masuk dulu cara yang pertama, yaitu FIFO. Mungkin di pikiran kalian semua FIFO itu adalah barang yang pertama kali masuk, itu yang pertama kali dikeluarkan, ya kan? Benar. Konsep tersebut itu sudah benar di penilaian persediaan ini. Tetapi yang kita hitung adalah nilai persediaan akhir. Ya, nilai persediaan akhir. Maka secara otomatis untuk mencari nilai persediaan akhir yang ada di gudang, maka kita lihat dari tanggal-tanggal yang terakhir masuk. Karena apa? Karena konsep first in first out tadi adalah barang yang pertama kali masuk ke dalam gudang adalah barang yang pertama kali juga kita keluarkan untuk dijual. Maka untuk mencari nilai persediaan akhir di gudang, kita dapatkan dari tanggal-tanggal atau tanggal periode akhir barang tersebut masuk ke dalam gudang. Sampai di sana paham? Di sini kan Ibu merahkan, NPA dihitung berdasarkan harga pada pembelian barang yang terakhir masuk. Jadi di sana soal tersebut kan ada tanggal, ada jumlah kuantiti pembelian, kemudian ada harga pembelian. Nah, NPA itu adalah nilai perhitungan akhir, berarti harga total semuanya barang yang terakhir masuk sesuai dengan stok yang sudah ditentukan di soal. Oke. Nah, kita lihat contohnya. Contohnya pada suatu perusahaan dagang diadakan persediaan untuk satu jenis barang saja, di mana periode pelaporan keuangannya dilakukan sekali sebulan, dan penentuan persediaan akhir dengan cara periodic system. Tadi apa periodic system? Periodic system adalah melalui buku periodic system itu adalah pengecekan secara manual ke gudang. Jadi dihitung satu-satu. Nah, tentukan berapa nilai persediaan akhir atau NPA. Kita lihat di situ ada keterangannya, ternyata sudah dicek satu-satu. Berikut data yang diperoleh dari perusahaan tersebut. Tanggal 1 Januari 2015, persediaan awal kita ada 200 unit. Dengan harga per unitnya adalah Rp10. Kemudian masuk lagi barang dengan tanggal 12 Januari dengan pembelian 400 unit.
dan masing-masing unit harganya adalah Rp12. Pada tanggal 23 Januari dilakukan kembali pembelian oleh perusahaan sebanyak 300 unit dengan harga Rp11. Dan yang terakhir, pembelian terakhir pada tanggal 30 Januari 2015 dilakukan pembelian kembali sebanyak 100 unit dengan harga Rp12. Nah, kenapa bisa beda-beda harganya ya? Sesuai dengan tanggal pembelian ya, bisa jadi kan kita membeli pada tanggal sekarang mungkin harganya lagi diskon. Kemudian tanggal besoknya diskonnya sudah habis, kan seperti itu. Biasanya keadaan di dunia nyata kan seperti itu. Nah, jadi untuk melakukan persediaan terhadap satu barang tersebut, perusahaan membeli secara berkala. Nah, pada pertemuan yang ke-3 kalau nggak salah Ibu, 3 atau pertemuan keempat, itu kita menghitung IOQ. Kan di sana ada frekuensi pembelian kan sampai kebutuhan barang per tahunnya tercukupi. Nah, seperti itu juga dengan yang ini. Jadi berarti pada soal ini ada 4 kali frekuensi pembelian. Nah, berapa total pembeliannya kita akan hitung nanti. Ya, kita bisa hitung total pembelian atau total barang yang dibutuhkan per bulan ini. Kita lihat dari jumlah unit yang dibeli. Ada 200, ada 400, ada 300, dan ada 100. Nah, itu kita jumlahkan semuanya. Berarti ada 1000 unit. Maka per bulan barang yang harus disediakan oleh perusahaan adalah sebanyak 1000 unit dan sebanyak 4 kali pembelian. Nah, itu kalau kita flashback lagi untuk materi IOQ. Nah, sekarang kita balik lagi ke FIFO. Yang kita hitung adalah tentukan berapa nilai persediaan akhir atau NPA. Nah, di soal, nilai persediaan akhir pada tanggal 31 Januari 2015 secara fisik menunjukkan sejumlah 300 unit. Itu jumlah persediaan akhir atau yang dinamakan dengan JPA. Yang kita tanya adalah nilai persediaan akhir. Berarti nilai persediaan akhir itu apa maksudnya? Nominal, harga, atau total harga yang kita keluarkan atau total harga yang tertimbun di gudang. Sedangkan kita sudah tahu nih 300 unit sudah tahu ada di gudang nih tanggal 31 Januari. Nah, berapa nominal total harga atau total uang yang ada tertimbun di gudang sebanyak 300 unit ini? Kita tidak bisa mencari langsung 200 kita di sini persediaan awal tahunya 200 unit. Kita nggak tahu nih barang mana yang sudah dibeli, pada tanggal berapa yang sudah dibeli, barang mana yang tertimbun di gudang. Karena kan ada tanggal 1, tanggal 12, tanggal 23, tanggal 30, ya kan? Pada slide berikutnya, di sana ada penyelesaian, di mana Anda bisa lihat semua di situ menggunakan cara first in first out. Barang yang pertama kali masuk itu yang pertama kali dijual, ya. Jadi yang kita fokuskan adalah nilai persediaan akhirnya. Berarti kita tidak melihat lagi tanggal-tanggal awal, kita melihatnya di tanggal akhir saja. Mana tanggal akhir yang sudah mencukupi stok, maka tanggal tersebutlah yang harus kita catatkan. Nah, kita bisa lihat di sini pada tanggal 1 2015 dan tanggal 12 di situ dibeli persediaan awal barang sebanyak 200 unit dengan harga Rp10. 12 Januari itu dibeli lagi 400 unit. Kemudian 23 dibeli 300 unit dan 30 Januari dibeli 100 unit. Maka totalnya adalah 1000 unit barang yang ada di gudang. Nah, kemudian di sana di soal tadi kita tahu bahwa tanggal 31 stok kita ada 300 unit. Nah, kita mau cari nih di tanggal-tanggal mana saja yang sudah terjual dan tanggal mana saja yang tersimpan barangnya. Nah, di sana ada jawabannya pembelian tanggal 30 Januari. Kenapa? Karena konsep FIFO tadi adalah first in first out, barang yang pertama kali masuk
barang tersebut yang terjual. Maka secara otomatis untuk mencari jumlah persediaan akhir, kita lihat dari tanggal terakhir masuk, karena tanggal terakhir masuk ini pasti belum dilakukan penjualan barang. First in first out berarti tanggal 1 ini sudah pasti laku terjual, karena barang pertama kali masuk kan, ini berarti sudah habis terjual. Nah, makanya kita cari dari tanggal terakhir nilai jumlah persediaan akhir kita. Nah, kita sudah tahu tadi kita lock dulu 300 unit. Berarti kita harus mencari 300 unit barang mulai dari tanggal 30. Tanggal 30 kita lakukan pembelian sebanyak 100 unit dengan harga 12. Maka ini semua kita catatkan dan pindahkan ke bawah. 100 unit. Sedangkan kita butuh 300 unit. Jadi berapa unit lagi kita cari? Kita butuh 200 unit barang lagi. Kemudian kita next, karena di sini sudah habis tanggalnya, kita naik ke atas. Tanggal 23 Januari. Tanggal 23 Januari pembelian 300 unit sebesar Rp11. Kita butuh 200 unit lagi. Maka yang kita catatkan adalah 200 unit saja, tidak 300 unit. Berarti kenapa 300 unit? Berarti kita mengasumsikan bahwa 100 unit lagi pada tanggal 23 Januari barang tersebut laku terjual. Jadi barang tersebut sudah terjual. Maka kita harus mencatatkan pada tanggal 23 sebanyak 200 unit saja. Oke, sampai di sana paham? Nah, maka kita tulis di sini kita supaya lebih yakin, berarti 200 tambah 100 jadi 300. Unitnya sudah ketemu. Nah, kita yang mencari adalah nilai persediaan akhir. Nilai persediaan akhir dimana kita dapat dari jumlah unit dikali dengan harga per unit waktu kita membeli. Maka di sini 100 unit dikali 12 maka 1.200. 200 unit dikali 11 2.200, kita jumlahkan 3.400. Maka nilai persediaan akhir di gudang sebesar 300 unit, nominalnya adalah Rp3.400. Jadi modal perusahaan tersimpan dari 300 unit tersebut adalah sebesar 3.400. Nah, itu cara FIFO. Soal yang tadi bisa kita gunakan perhitungannya dengan cara LIFO. Last in first out. Barang kalau untuk mencari dari segi penjualan dihitung dari last in first out. Barang yang terakhir masuk itu yang pertama kali dikeluarkan. Jadi untuk menghitung nilai persediaan akhir yang ada di gudang, maka didapatkan dari tanggal awal masuk barang. Jadi kebalikan dari FIFO tadi. Kalau LIFO ini kan kita sudah tahu soalnya sama ya, sama yang tadi ya. Jadi barang yang terakhir masuk ini tanggal 30 Januari ini itu yang pertama kali dijual. Jadi untuk melihat persediaan ya berarti di tanggal-tanggal awal ini nih. Nah, balik lagi kita menggunakan soal yang tadi dengan metode dengan cara yang berbeda. Nah, bisa dilihat di sini last in first out. Maka tanggal yang di awal kita tulisannya di sini persediaan awal, maka kita buatkan persediaan awal sebesar 200 unit. Kita mencari tetap 300 unit ya. Nah, untuk tanggal 12 pembeliannya 400 unit, berarti kita butuhnya berapa? Kita sudah dapat 200 unit di tanggal 1. Maka kita butuh 100 unit lagi di tanggal 12. Nah, berarti kita asumsikan 300 unit di tanggal 12 itu sudah terjual. Pencariannya sama, untuk mencari NPA, jumlah unit dikali dengan harga per unit, maka di sini totalnya adalah 3.200 NPA-nya, nilai persediaan akhir. Oke, next, rata-rata ditimbang. Nah, untuk mencari average ini, kita harus mencari dulu yang pertama rata-rata ditimbang. Dengan rumus jumlah harga barang dibagi dengan jumlah barang, kemudian baru kita cari NPA-nya, persediaan akhir dikali dengan rata-rata ditimbang. Mungkin Anda bisa lihat sendiri di sini. Kalau di sini kita tidak butuh tanggal-tanggal lagi, kita cuma butuh berapa jumlah unit
kemudian jumlah harga per unit, kemudian yang jumlah harga total jumlah harga yang sudah dikalikan ini dibagi dengan total unit dapat 11,3, dan dicari jumlah persediaan akhirnya. Jumlah persediaan akhir di soal berapa tadi? 300 unit, maka dikalikan dengan harga rata ditimbang dapat 3.390. Sampai di sana paham? Oke ya. Baik, untuk penjelasan ini sudah cukup Ibu rasa, dan nanti di slide Ibu di classroom akan Ibu berikan satu contoh soal lagi dan silahkan dikerjakan. Selamat siang dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.